Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Lestiningrum, NPM 2120 103054 dari Program Studi Manajemen Universitas Tidar Magelang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Service Quality, Perceived Value, dan Trust terhadap kepuasan konsumen pengguna elektronik wallet GoPay di Jawa Tengah. Berikut latar belakang dari penelitian saya, yaitu adanya fenomena mengenai kenaikan jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia pada tahun 2021 hingga 2023 berdasarkan data indonesia.id. Kemudian berdasarkan survei goodstat.id, metode pembayaran yang paling banyak digunakan di Indonesia pada tahun 2023 adalah e-wallet. Berdasarkan data yang dikutip dari Databox, GoPay menjadi platform dompet digital populer di kalangan masyarakat dengan persentase penggunanya sebanyak 71%. Kemudian di bawahnya ada OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian, namun GoPay sebagai e-wallet dengan pengguna terbanyak itu masih terdapat keluhan pelanggan tentang kualitas layanan service GoPay. Hal ini dapat dilihat pada ulasan aplikasi GoPay di Play Store ataupun di App Store. Berikut penelitian terdahulu. Ada 4 penelitian asing yang saya ambil dan saya cantumkan di sini. Yang pertama ada yang berjudul The Effect of Service Quality, Perceived Value and Trust in Home Delivery Service, Personal on Customer Satisfaction, Evidence from a Developing Country. Penelitinya Uzirmo et al. 2021, hasilnya kualitas layanan, nilai yang dirasakan pelanggan, dan kepercayaan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang kedua ada The Study of Customer Satisfaction of Shopee Customer in Malaysia. Penelitinya Lim et al. 2021. Hasilnya kepercayaan elektronik word of mouth dan kualitas website, tingkat kepuasan pelanggan di Malaysia. Yang ketiga ada The Effect of Trust, Service Quality, and Perceived Value on Satisfaction and Their Impact on Loyalty. Penelitinya Rico et al. 2019. Hasilnya kepercayaan, kualitas pelayanan, dan nilai persepsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat ada review on influence of trust on mobile wallet adoption and its effect on user satisfaction. Dari Syarikat Perbakaran Pilai tahun 2019, hasilnya kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna mobil wallet. Kemudian ada penelitian terdahulu yang National Service Quality terhadap kepuasan pelanggan. Ada penelitian dari Alvin Tico H. dan Winston yang berjudul Pengaruh Service Quality terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan pada pengguna dompet elektronik GoPay tahun 2021. Yang kedua ada yang berjudul Pengaruh Service Quality terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan aplikasi OVO. Penelitinya Denaldi Daniel dan Ernie Martini tahun 2020. Yang ketiga ada pengaruh trust dan service quality terhadap customer satisfaction aplikasi Shopee pengguna wallet Shopee. Penelitinya tuh Bagus Reval, Indiana Citra, Savitri Wika, dan Pratiwin tahun 2022. Yang kedua ada Perceived Value terhadap kepuasan konsumen. Ada 3 jurnal. Yang pertama ada analisis service quality dan perceived value terhadap kepuasan pengguna aplikasi dompet digital. Peneliti Bella Triirlia tahun 2022. Yang kedua ada pengaruh nilai yang dirasakan menggunakan program gamifikasi terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Penelitinya Chandra dari Andika Maharinarsari dan Dwi Sri Siti Ambarwati tahun 2023. Yang ketiga ada Customer Perceived Value, a study based on customers' perception on social media. Penelitinya Helmi Adining Tias, Aisyananda Syafira Aulia tahun 2023. Yang ketiga ada trust terhadap kepuasan konsumen. Yang pertama ada jurnal pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, fitur layanan, dan kepercayaan terhadap tingkat kepuasan pelanggan Link Aja di Indonesia. Peneliti Vindi Melani Tri Indra Wijaksana tahun 2020. Yang kedua ada pengaruh customer experience dan customer trust terhadap kepuasan konsumen menggunakan uang aplikasi atau e-money. Dan
Penelitinya Nabila Devi, Arif Hadian, Yayu Yuliana, Nurian Harahap, Muhammad Hilman Fikri tahun 2024. Dan yang terakhir ada pengaruh kepercayaan, persepsi manfaat, dan kualitas sistem aplikasi fitur GoPay terhadap kepuasan pelanggan Gojek. Penelitinya Nanda Adianta tahun 2021. Kriteria sampel dari penelitian saya adalah masyarakat yang berdomisili di Jawa Tengah, pengguna GoPay atau yang pernah menggunakannya minimal 3 kali, kemudian baik perempuan atau laki-laki yang berusia 17 sampai 40 tahun. Ya, penelitian saya, yang pertama pengaruh service quality terhadap kepuasan konsumen. Ada penelitian dari Sunario tahun 2019, di mana service quality mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Berbeda dengan penelitian Ciputra dan Prasetya tahun 2020, service quality tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, pengaruh perceived value terhadap kepuasan konsumen. Ada penelitian dari Akmal dan Trenggana tahun 2019 bahwa perceived value berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berbeda dengan penelitian Gultam et al. Tahun 2019 bahwa perceived value tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pengaruh trust terhadap kepuasan konsumen. Penelitian Setiawan tahun 2019 bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berbeda dengan penelitian Suryani et al. Tahun 2021 bahwa kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh service quality terhadap kepuasan e-wallet GoPay di Jawa Tengah. Kedua, bagaimana pengaruh perceived value terhadap kepuasan e-wallet GoPay di Jawa Tengah. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh trust terhadap kepuasan e-wallet GoPay di Jawa Tengah. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh service quality terhadap kepuasan e-wallet GoPay, untuk menganalisis pengaruh perceived value terhadap kepuasan e-wallet GoPay, dan untuk menganalisis pengaruh trust terhadap kepuasan e-wallet GoPay. Teori dan tinjauan pustaka, di mana penelitian saya menggunakan teori Expectation Disconfirmation Theory atau EDT, adalah teori yang sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana kepuasan atau ketidakpuasan itu muncul. Teori ini mengatakan bahwa rasa kepuasan dan ketidakpuasan muncul setelah membeli suatu produk dan kemudian mereka membandingkan kinerja produk yang diharapkan dengan kinerja yang sebenarnya. Yang kedua, service quality adalah konsep pengembangan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan secara digital, yang mencakup kemampuan untuk bertransaksi, membeli, dan mendistribusikan secara efisien melalui situs web. Menurut Kotler tahun 2013 menjelaskan bahwa perceived value adalah selisih antara manfaat yang dinilai pelanggan akan mereka dapatkan dengan keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan akan suatu penawaran dibandingkan dengan pilihan alternatif yang ada. Yang ketiga, kepercayaan atau trust, yaitu merupakan dasar hubungan. Dalam pemasaran, kepercayaan pelanggan sangat penting untuk menjaga hubungan perusahaan dengan pelanggan. Definisi operasionalnya, service quality adalah layanan yang diberikan kepada pelanggan melalui integritas internet yang mencakup kemampuan sebuah situs web untuk memudahkan transaksi, pembelian, dan pendistribusian. Yang kedua, perceived value, yaitu persepsi mereka secara keseluruhan tentang suatu produk berdasarkan apa yang mereka terima dan apa yang mereka berikan. Yang ketiga, kepercayaan adalah dasar hubungan yang sangat penting untuk menjaga hubungan perusahaan dengan pelanggan akan berjalan dengan lama. Kepuasan konsumen sebagai penilaian yang diberikan oleh pelanggan atas suatu produk atau jasa tertentu. Apakah produk atau jasa tertentu itu dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan dengan mempertahankan dan menciptakan kepuasan. Perangkat teori, bagaimana service quality? Apakah X1 service quality, X2 perceived value, X3 trust itu berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dengan menggunakan teori EDT atau Expectation Disconfirmation Theory sebagai jembatan untuk membuktikan bahwa service quality, perceived value, dan trust itu berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Metode penelitian dan teknik sampling penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, regresi linear berganda. Dan pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel purposif digunakan karena terdapat beberapa pertimbangan dasar yang diperlukan untuk memenuhi unsur-unsur populasi. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.